aku kelas 11 TKR dan TAP. Yang kami hormati Bapak Ibu tim pembekalan PKR. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan. Yang di rumah sehat semua ya. Tidak apa-apa, kita ketemu dengan live dulu, online dulu. Barangkali yang di rumah silahkan dinyalakan videonya, di-on-kan kameranya biar bisa digunakan untuk presentasi. Anak-anakku, pagi hari ini saya akan sampaikan materi mengenai proses yang harus kalian ikuti. Mungkin bisa dilihat di share screen-nya bahwa hari ini kita akan adakan pembekalan untuk jurusan TKRO kelas lanjutan dan jurusan TAP. Kemudian pagi hari ini yang saya sampaikan nanti adalah panduan pengisian jurnal. Sudah punya jurnal ya, pastinya begitu. Kemudian sistem pengelolaan APM yang akan kita lakukan selama 6 bulan ke depan. Jurnal wajib dipunyai oleh masing-masing peserta PKR, wajib dipunyai oleh masing-masing peserta PKR. Untuk jurusan PKRO, jurnal bisa diambil di tata usaha, jurnalnya bisa diambil di tata usaha dengan melengkapi persyaratan. Syaratnya adalah administrasi untuk bulan Januari harus sudah diselesaikan. Kemudian untuk administrasi kegiatan PKR, kalau tidak salah 250.000, nanti silakan selesaikan di tata usaha baru nanti bisa mengambil jurnal. Untuk jurusan TKRU, jurnal yang disiapkan nanti yang warna biru, bentuknya seperti buku. Kemudian untuk jurusan yang TAP, jurnalnya berwarna merah, silakan diambil juga. Untuk jurusan TKTL atau listrik, nanti jurnalnya berwarna kuning atau oranye. Tidak boleh salah ambil karena masing-masing jurusan harus sesuai dengan warnanya masing-masing. Ya, pagi hari ini yang sudah punya jurnal di rumah, silakan untuk diambil, dibuka bareng-bareng. Nanti akan saya pandu mengenai pengisiannya. Ya. Sudah punya ya di rumah ya? Ada yang sudah, ada yang belum. Oke. Yang sudah silakan diambil, kemudian coba kita pandu. Ya, seperti yang sudah tertampil di depan, yang namanya jurnal ini. Jurnal ini nanti silakan dibuka, kita pandu. Yang pertama adalah covernya. Di cover ini nanti silakan diisi. Kita geser ke bawah dulu. Untuk pertama ini nanti silakan dipahami bareng. Ada nama aplikasi itu contohnya, kemudian ada nomor induk, juga silakan diisi nanti. Kemudian ada kelas, misalkan 11 TAPK, 11 TKRA, TBI, yang listrik juga begitu. Untuk program kalian, barangkali yang tidak tahu, untuk program kaliannya kita ada 3. Teknik otomotif, ya, teknik ketenaga listrikan, kemudian teknik elektronika. Yang ada 3 berarti. Tergantung nanti kamu di jurusan mana. Kalau teknik elektronika berarti kompetensinya apa di bagian bawahnya. Bagian bawahnya ini ada kompetensi kalian. Jadi kalau yang teknik kendaraan ringan, program kaliannya adalah teknik otomotif. Kalau teknik elektronika berarti kompetensinya adalah teknik audio video. Itu begitu juga untuk jurusan listrik. Teknik ketenaga listrikan itu programnya, kompetensinya adalah teknik instalasi tenaga listrik. Ya, tidak boleh salah. Nanti ketika sudah punya jurnal, mengisinya seperti ini. Ya, kemudian kita geser ke bawah lagi. Di halaman berikutnya ini
ada pengisian identitas. Ya, silakan diisi nama, kemudian nomor induk, kemudian kompetensinya, teknik kendaraan ringan otomotif, teknik audio video, katanya TAP, atau teknik instalasi tenaga listrik, TITL. Ya, kompetensinya itu tempat lahir, ini contohnya adalah Papua. Tanggal lahirnya diisi dengan angka 21, 05, 2007, 2006, 2005 ya. Untuk jenis kelamin silahkan dicoret yang tidak dipakai. Kalau laki-laki ya yang dicoret perempuan, kalau yang perempuan berarti yang dicoret laki. Kemudian agamanya silahkan ditulis juga. Golongan darahnya jika sudah paham, sudah tahu, silahkan diisi. Kalau belum tahu, dikosong dulu sampai nanti cek dulu golongan darahnya. Di puskesmas bisa datang. Nanti habis ini mungkin bisa datang ke puskesmas untuk cek golongan darah. Kemudian alamat tempat tinggal selama PKL ini jika kalian tidak merasa kos atau numpang di rumah saudara atau barangkali tidur di mes yang disediakan oleh bengkel, maka tidak perlu diisi. Tapi kalau kamu mungkin berada di mes, di tempat kos, di tempat bule, atau ikut orang, silahkan diisi. Alamatnya sekarang dipakai tinggal. Kemudian ada nama ayah dan nama ibu, silahkan diisi, tidak boleh kosong meskipun maaf mungkin sudah tidak punya bapak barangkali, ya ditulis saja nama bapaknya di belakang diisi ARN atau almarhum, nggak apa-apa, tetap harus diisi nama ayah dan ibunya. Alamatnya juga jangan lupa silahkan diisi Jalan Majapahit itu contohnya ya, Pegunungan Kota Semarang. Nomor 13 itu ada catatan riwayat penyakit. Silahkan diisi. Kenapa? Karena ini dipakai untuk gambaran guru pembimbing dan pembimbing dari industri atau lapangan. Misalnya nanti anak elektro ada yang kontrol, ada yang besar, ILG atau bengkel audio yang lain. Itu kalau punya penyakit jantung, kemudian asma, yang lain-lain dengan yang barangkali memang urgent, itu nanti akan dipakai gambaran supaya industri dalam melakukan kegiatan PKL-nya itu enggak salah. Takutnya nanti disuruh ngapain ternyata punya asma, dan jadi masalah. Ya, kemudian diberikan tanggal Semarang 1 Februari 2023. Silakan tulis namamu dan tanda tangan. Ya, itu yang pertama, data siswa. Kemudian yang kedua, bawahnya buka halaman berikutnya kalau di jurnal itu ada data industri. Wajib diisi lengkap. Maka untuk hari pertama besok berangkat ke industri tanggal 1 Februari 2023, semua jurnal harus dibawa. Kemudian diisi lengkap karena barangkali yang belum tahu data industri nanti ada di sana. Ya, contohnya adalah PT Kasmoko, Dimensi, Yaliora, PT FAB, LG atau yang lain. Bidang usahanya apa? Ya ditulis saja bengkel, servis TV, perbaikan panel, penyedia jaringan, instalasi. Kalau listrik kan nanti seperti itu. Kalau elektro ya mungkin servis TV. Untuk brand shop itu berarti mungkin untuk servis dan untuk servisnya mungkin. Kemudian alamatnya industri mana? Alamatnya Jalan Majapahit nomor 45. Silakan ditulis nomor telepon dan fax. Biasanya sih sama, nomor telepon dan fax itu. Cuma untuk nomor telepon nanti mungkin bisa ditulis HP, tidak apa-apa. Nama pimpinan dan pembimbing industri, nama pembimbing yang di industri itu berarti yang punya bengkel, manajernya. Ditanya sama yang sana, manajernya siapa? Ya. Kemudian pembimbing industri yang biasanya adalah orang atau mekanik kalau di TKR ya, kalau di TAP itu biasanya juga operator gitu,
bagian servis. Nanti silakan ditulis yang kamu ikuti siapa. Mulai tanggal praktiknya adalah 1 Februari 2023 dan nanti akan berakhir di 30 Juni. Perkiraannya itu kurang lebih 6 bulan. Kemudian bawahnya masih di halaman yang sama itu ada jam kerja. Ya, untuk PKLmu besok di jurnal hanya disediakan 5 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Ada masuk, istirahat, dan pulang. Silahkan tanya, kemudian diisi. Ikuti yang ada di industri. Kalau kamu disuruh dari Indonesia misalkan saja masuk jam 8, ya tulis jam 8. Dan kalau istirahat biasanya sama ya, istirahat itu jam 1 rata-rata seperti itu. Pulangnya mengikuti. Kalau misalkan nanti dari bengkelnya, kok Pak saya sip disuruh berangkat jam 12, ya tulis saja jam 12. Maka hari Kamis nanti berangkatnya jam 12, nanti selesainya sampai sore nanti. Silakan tulis sesuai dengan industri. Kenapa hari Sabtu tidak diberikan tolong? Karena hari Sabtu memang kalian diminta untuk berangkat sekolah. Ya, prosesnya nanti akan seperti itu. Oke, kemudian dibuka halaman berikutnya. Ini ada halaman pengesahan. Ya, nama kelas, kompetensi, nama industri. Ya, oke. Kalau digeser ke bawah lagi, itu yang paling penting ada 2 tanda tangan. Ya, contoh, bisa berikan contoh, diperhatikan. Tanggal 1 Februari itu harinya Rabu. Harinya Rabu. 31 Januari berarti harinya Selasa. Maka hari Rabu kalian berangkat ke industri, hari Senin dan Selasa nanti kita infokan untuk pembimbing. Pak pembimbing saya siapa? Nah, nanti ada informasi di masing-masing sekolah, di papan-papan pengumuman sekolah, nanti akan ada tempelan nama anak dan pembimbing sekolah. Bisa jadi Bapak Ibu jurusan yang di TKS, SD, TAP, bisa juga dari guru mapel yang lain. Ya, intinya nanti dari Bapak Ibu guru yang di sekolah. Senin dan Selasa setelah kamu tahu pembimbingmu siapa, silahkan bawa jurnal dan ketemu pembimbing. Silahkan bawa jurnal dan ketemu pembimbing. Silahkan tulis. Oh, kebetulan yang bimbing ternyata Pak Aris. Silahkan ketemu dengan Pak Aris. Sampaikan jurnalnya, minta tanda tangan guru pembimbing. Biar guru pembimbing pun tahu, oh ini anak saya yang mau saya bimbing. Silahkan minta tanda tangan, Bapak. Saya minta tanda tangan, saya pembimbingnya Pak Aris. Saya makan di bengkel. Bisa lanjut komunikasi nanti, akan minta nomor HP, minta nomor alamat detail dari bengkelmu, elektroniknya gimana, atau bengkel listriknya itu ada iurannya, alamatnya gimana. Silahkan lanjut komunikasi. Untuk apa? Terkait penerjunan besok di hari Senin. Selasa kamu udah tahu penerjunannya di hari Rabu. Penerjunannya di hari Rabu, silahkan komunikasi dengan guru pembimbing masing-masing. Pak, ini kita gimana? Kalau Bapak Ibu guru mungkin tidak ada kegiatan di sekolah, mengajar dan lain sebagainya, mungkin bisa janjian. Nah, tak terpilih guru bengkelmu jam berapa? Itu ya. Jadi nanti biar komunikasinya lebih bagus nanti dengan Bapak Ibu guru. Ini saya lakukan. Ya sudah, nanti tak pakai jam berapa? Itu ya. Kemudian ada tata tertib, nanti akan disampaikan lebih detail di sesi berikutnya. Mungkin saya tidak sampaikan detail aja. Intinya kita tata tertib yang harus kamu ikuti selama mengikuti kegiatan PKL selama 6 bulan. Pesan saya, tidak boleh ada masalah selama 6 bulan itu, karena kamu sudah tahu tempatnya, sudah ke sana, sudah ketemu dengan orang sana, jadi tidak boleh ada masalah. Lanjut proses 6 bulan beres. Ya. Kemudian nanti untuk surat pernyataan ini silakan diisi. Ya. Di situ ada lanjutan mengenai surat keterangan dengan orang tua, sekolah, tanggal lahirnya di mana, tempat lahir di Semarang.
tempat PKL-nya gimana. Kemudian ada beberapa poin. Ini ada beberapa poin dan kamu wajib tanda tangan di bawah. Menyatakan bahwa saya akan melaksanakan praktik kerja lapangan dengan baik dan seterusnya. Semarang 1 Februari silakan ditandatangani. Ya, jangan sampai nanti jadi masalah di bengkel. Tidak lanjut dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, PKRD dan elektronika ya. Jadi gimana betul. Kemudian jurnal itu nanti akan dilengkapi dengan format pengisian. Ya, jurnalnya yang di balik halaman berikutnya. Ini ada beberapa pengantar, kemudian ada nilai, jadi bentuknya nanti ada penilaian, kemudian pelaporan. Mungkin bagian belakang yang saya sampaikan coba di pelaporan saja ya, nanti biar jelas. Di pelaporan itu ada kolom-kolom, ya, di bawah itu ada kolom. Judulnya adalah laporan kegiatan harian. Laporan kegiatan harian. Pak, berarti nanti setiap hari saya harus isi ya. Every day kamu harus ngisi laporan itu di bengkel. Laporan itu di bengkel harus ngisi. Tadi saya sudah pesan ya, hari pertama di bawah. Nanti hari kedua dan ketiga dan seterusnya nanti boleh ditaruh di rumah untuk diisi. Cuma pesan saya, jangan keset. Kalau nanti kamu keset mengisi, maka biasanya jauh lari. Wah, ini aku gak ada mobil. Ini bukan rem. Punya mobil apa? Benar apa ya? Dan seterusnya nanti lupa. Kemarin saya TV. TV-nya merek apa ya? Lupa. Akhirnya nanti bertumpuk-tumpuk. Yang tumpuk-tumpuk berarti nanti kamu lupa untuk menulis. Nah, sekarang caranya lagi isi. Itu ada 3 kolom dari uraian dan kode. Ya, harinya silakan diisi Senin sampai Jumat. Kemudian 1 hari itu kalau nggak salah ada sekitar 5 sampai 6 kolom. Diisi semua dengan kegiatan harian. Pak, hari pertama itu cuma SOP hanya 5R, bersih-bersih, membantu, malah disuruh bersih kamar mandi, misalnya bersih ruang customer, nggak apa-apa, silakan tulis. Ya, silakan tulis. Uraian kegiatannya ditulis detail. Contoh, kalau yang jurusan TKN. Hari pertama membongkar rem depan belakang mobilnya Avanza, plat nomornya H3435 BC. Itu kalau yang TKN. Kalau yang untuk TAP, contohnya, Pak, hari ini saya disuruh bantu bikin antena. Saya hari ini diminta untuk bersih-bersih kunci aja, yang solder dan lain sebagainya. Silahkan tulis apapun yang kamu lakukan dari itu. Untuk yang listrik, Pak, belalah ini suruh PNN. Ngapain kan? Memasang penangkal petir. Biasanya karena kerjanya di PT, kemudian diajak pergi sama mekanik. Hari itu ternyata kamu diajak untuk memasang penangkal. Ya sudah diisi. Pak, hari ini pasang instalasi lampu apa, saklarnya apa, pakai RGB, tulis saja. Nah, sekarang untuk kodenya bagaimana? Untuk kodenya silakan dilihat di lembar sebelumnya. Itu ada tulisan kode-kode mengenai kompetensi dasar dan standar kompetensinya. Cocoknya ya, cocoknya antara pekerjaanmu dengan standar kompetensinya. Contoh, mungkin yang membantu menyiapkan kunci. Kalau membantu menyiapkan kunci berarti bagaimana? Ya, kalau dilihat di situ, yang cocok mana? 1.1. Itu apa berarti? Menggunakan dan merawat macam-macam hand tool sesuai dengan SOP peralatan. Oh, berarti nih membantu menyiapkan kunci itu poinnya adalah kode kompetensinya dasar adalah 1.1. Silakan tulis di bagian kanan, ya. Silakan tulis di bagian kanan itu. Nah, kalau kita geser lagi, penangkal petir terus kodenya berapa? Ya. Kamu lihat halaman berikutnya, kemudian dicek, itu ada tulisannya. Memasang instalasi penangkal petir, namanya landing pump. Enggak satu, dicek ya itu. Ternyata kodenya adalah
4.8. Silakan tulis nanti 4.8. Ya, untuk beberapa bapak ibu guru mungkin menyediakan laporan harian yang ada di WA boleh, mungkin dibuat di grup. Kalau kakek ada yang saya buat di Google Form, jadi setiap hari mengisi Google Form di WA itu akan hilang dulu. Google Form nanti selamanya akan tersimpan. Jadi kalau misalkan hari itu lupa mengisi jurnal, di bapak ibu guru menghubungi dengan PKM. Itu ya. Nah, lembaran itu banyak ya. Di bawah-bawah itu banyak sekali. Itu nanti disiapkan dari sekolah, lembaranya banyak ya. Maka nanti silakan isi aja selama 6 bulan itu. 6 bulan itu silakan diisi lengkap sesuai dengan kegiatan harian. Ya, jurnal setiap hari Sabtu nanti coba kita cek program sekolah nanti yang kita jelaskan. Ya, jurnal ada di bawah. Itu ya. Nanti barangkali ada yang masih bingung mau isi jurnal, nanti ketika dapat jurnal dengan guru pembimbing, nanti akan dijelaskan secara lebih rinci. Ya, oke. Yang poin kedua saya lanjutkan untuk yang kegiatan KBM-nya. Ya, kegiatan KBM-nya seperti apa? Oke. KBM nanti akan kita lakukan di hari Sabtu. Ya. Terus KBM-nya gimana Pak? Kan tadi di jurnal hanya hari Senin sampai Jumat. Maka di KBM-nya itu hari Sabtu wajib ke sekolah. Nanti yang mengizinkan siapa? Yang mengizinkan nanti dari guru pembimbing. Guru pembimbing ketika penerjunan kamu di PL nanti akan diizinkan supaya hari Sabtunya tetap bisa berangkat sekolah.